Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama halaman 101 kurikulum merdeka. Kita bahas buku penerbit dari PT Erlangga. Silakan buka bukunya. Perhatikan pada halaman 101 pada bagian uji pemahaman. Ini adalah pembahasan bab yang ketiga yaitu rasio. Yang pertama, dalam setiap keranjang buah terdapat serikaya, sawo, dan sirsak dengan perbandingan 5:2:4. Jika banyak sawo 4 buah, tentukan banyaknya serikaya dan banyak sirsak. Misal, untuk banyak serikaya misalkan kita dengan simbol S. Kemudian untuk banyaknya sawo kita gunakan simbol A. Dan untuk banyaknya sirsak kita gunakan simbol R. Ini untuk mempermudah penulisannya. Perhatikan perbandingan antara S berbanding A berbanding R. Berarti banyak serikaya berbanding dengan banyak sawo berbanding dengan banyak sirsak adalah 5:2:4. Ini adalah perbandingannya. Kemudian diketahui bahwa banyak sawo yaitu A adalah 4 buah. Perhatikan pada perbandingan banyak serikaya, banyak sawo, dan banyak sirsak adalah 5:2:4. Perhatikan di sini yang di tengah yaitu yang banyaknya sawo ada perbandingannya ada 2. Karena di sini 4 buah, maka semuanya kita kalikan 2. Maka 5 dikalikan 2 hasilnya adalah 10. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 4 dikali 2 adalah 8. Maka perbandingannya jadi perbandingan 5:2:4 itu sama dengan perbandingan 10:4:8. Perhatikan 4 itu adalah banyaknya sawo. Maka untuk banyaknya dari serikaya adalah yang 10 buah atau S simbolnya. Maka banyak serikaya adalah 10 buah. Sedangkan banyaknya sirsak yaitu R adalah 8 buah. Selanjutnya soal yang kedua. Perbandingan antara berat satu kelinci dan satu ikan adalah 14:3. Jika berat 10 kelinci adalah 225 kg, hitung berat ikan. Berat satu kelinci berbanding dengan berat satu ikan sama dengan 14:3. Atau berat kelinci per berat satu ikan, berat satu kelinci per berat satu ikan sama dengan 14:3. Maka berat untuk 10 ikan adalah 3 dikali dengan berat 10 kelinci dibagi 3 dikali berat 10 kelinci kemudian dibagi dengan 14. Berarti 3/14 dikali berat 10 kelinci adalah 225 kg. Maka 3 dikalikan 225 adalah 675 dibagi 14 adalah 48 3/14 kg. Jadi ini berat untuk 10 ikan. Soal yang ketiga. Di kelas 7A ada 12 siswa putra dan 15 siswa putri. Di kelas 7B ada 8 siswa putra dan 6 siswa putri. Di kelas 7C ada 4 siswa putra dan 5 siswa putri. Pertanyaannya untuk yang A, tentukan kelas yang mempunyai perbandingan banyak siswa putra dan siswa putri yang sama. Misalkan jumlah siswa putra kelas 7 itu adalah L. Kemudian jumlah siswa putri kelas 7 adalah P. Kita lihat perbandingan di kelas A. Berarti jumlah siswa putra kelas 7A berbanding dengan jumlah siswa putri kelas 7A itu adalah 12:15. Atau kita sederhanakan masing-masing kita bagi dengan angka 3. 12 dibagi 3 adalah 4, 15 dibagi 3 adalah 5. Maka perbandingannya adalah 4:5. Kemudian jumlah siswa putra kelas B berbanding dengan siswa putri di kelas B yaitu 8:6. Masing-masing kita bagi 2 untuk kita sederhanakan. 8 dibagi 2 adalah 4,
6 dibagi 2 adalah 3, maka berbandingnya 4/3. Selanjutnya adalah jumlah siswa putra di kelas C berbanding dengan jumlah siswa putri di kelas C, yaitu 4/5. Apabila kita perhatikan, maka yang perbandingannya sama adalah kelas yang mempunyai perbandingan sama adalah kelas 7A dan 7C, di mana perbandingannya adalah 4/5. Yang B, jika kelas 7A dan bergabung dengan kelas 7B, tentukan perbandingan antara banyak siswa putra dan putrinya. Berarti siswa putra kelas A ditambah siswa putra kelas B, berarti 12 ditambah 8, yaitu 20 orang. Kemudian jumlah siswa putri kelas A ditambah jumlah siswa putri di kelas B adalah 15, ditambah dengan 6 adalah 21 orang. Maka perbandingan antara gabungan siswa putra ditambah siswa putra kelas A ditambah kelas B berbanding dengan siswa putri kelas A berbanding ditambah kelas B adalah 20 orang berbanding 21 orang. Berarti 20 berbanding 21. Kemudian nomor 4, Tono melakukan pendakian ke gunung. Setiap kali ia berjalan sepanjang 100 meter, ia berada 2 meter lebih tinggi dari tempat semula. Jika ia berjalan 500 meter, tentukan perubahan tinggi yang ia alami. Misalkan perpindahannya sama perubahan tingginya. Ketika 100 meter, perubahan tingginya adalah 2 meter. Ketika 500 meter, perubahan tingginya adalah yang kita cari. Perhatikan pada perpindahan dari 100 meter ke 500 meter berarti ada perubahan, yaitu dengan dikali 5. 100 meter dikali 5 adalah 500 meter. Maka ketika perpindahan kita kali 5, maka perubahan tinggi juga kita kali 5. Berarti 2 meter kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 10 meter. Jadi perubahan tinggi adalah 10 meter. Kemudian nomor 5, diperhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar. 2 segitiga sebangun dapat digunakan untuk menentukan tinggi suatu benda. Misalkan Amir mempunyai tinggi 168 cm dan membentuk bayangan 210 cm. Di saat yang sama, bayangan dari bendera adalah 9,5 meter. Yang A, sebutkan 2 segitiga yang sebangun. Segitiga sebangun. Berarti segitiga sebangun adalah segitiga yang besar masing-masing sudutnya adalah sama. Misalkan di sudut A ini sama dengan sudut X. Kemudian sudut B ini sama dengan sudut Y. Kemudian sudut C sama dengan sudut J. Maka apabila kita lihat besaran masing-masing sudut ini adalah besarnya sama. Yang berbeda adalah apanya? Yang berbeda adalah panjang sisinya. Maka suatu segitiga disebut segitiga sebangun adalah apabila besar masing-masing sudutnya adalah sama. Meskipun panjang masing-masing sisinya adalah berbeda. Maka 2 segitiga yang sebangun adalah segitiga A, B, dan C. Serta segitiga ABC dan segitiga XYZ. Ini adalah segitiga yang sebangun. Yang B, perlihatkan perbandingan pada kedua segitiga. Nah, apabila kita lihat perbandingannya, panjang AC itu sama dengan panjang AC berbanding dengan panjang XZ itu sama dengan panjang AB berbanding dengan panjang XY. Serta panjang BC berbanding sama dengan panjang BC berbanding dengan panjang YZ. Selanjutnya yang C, hitung tinggi bendera. Berarti yang tinggi bendera itu adalah X dengan XY, ini adalah tinggi bendera. Yang sudah diketahui adalah tinggi dari Amir yaitu AB
Kemudian panjang bayangannya itu BC. Kemudian satu lagi panjang bayangan bendera yaitu YZ. Maka bisa kita gunakan perbandingan. Perhatikan bahwa AB berbanding dengan XY sama dengan BC berbanding dengan YZ. Berarti XY yang kita cari, berarti AB kita kali dengan YZ yaitu perkalian silang. AB dikali dengan YZ dibagi dengan BC. Maka XY tinggi bendera adalah AB. Berarti AB itu tinggi dari Amir. Di sini satuannya 168 cm. Kita berubah ke satuan meter. Berarti 1,68 meter. Dikali bayangan dari tinggi bendera adalah 9,5 meter. Berarti 9,5. Kemudian dibagi bayangan dari bendera yaitu bayangan dari Amir. Bayangan dari Amir yaitu 210 cm. Berarti 210 cm itu sama dengan 2,10. Hasilnya adalah 7,6. Satuannya adalah meter karena semua udah kita rubah ke satuan meter. Jadi tinggi bendera adalah 7,6 meter. Demikianlah video pembahasan matematika halaman 101. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.